Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran akuntansi bersama saya, Wuning. Hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Simak videonya ya. Jadi, apa sih jurnal penyesuaian itu? Dan apa sih fungsinya? Jurnal penyesuaian merupakan catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Dengan dibuatnya jurnal penyesuaian akan membantu seorang akuntan dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, menerapkan prinsip akrual, yaitu mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Kemudian, selanjutnya, agar data yang disajikan dalam laporan keuangan akurat dan tidak terdapat kesalahan. Lalu, akun apa saja yang perlu disesuaikan? Yang pertama adalah perlengkapan. Kenapa perlengkapan perlu disesuaikan? Karena jumlah perlengkapan yang sesungguhnya akan mengalami perubahan akibat adanya pembelian atau pemakaian perlengkapan suatu perusahaan dalam satu periode. Nah, apabila kita akan menyesuaikan saldo perlengkapan, maka kita perlu membuat jurnal beban perlengkapan di sisi debit dan perlengkapan di sisi kredit. Beban perlengkapan di sisi debit karena kita akan mengakui perlengkapan yang terpakai atau disebut dengan beban perlengkapan. Dan perlengkapan dikreditkan karena perlengkapan berkurang akibat adanya pemakaian. Akun yang perlu disesuaikan selanjutnya adalah aset tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Aset tetap perlu disesuaikan karena nilai suatu aset akan berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, maka dari itu kita perlu menyusutkan aset tetap tersebut agar sesuai dengan nilai saat ini. Sebelum membuat jurnal penyesuaiannya, kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa jumlah penyusutan suatu aset tetap tersebut dalam satu periode pencatatan akuntansi. Apabila kita sudah menentukan berapa nominal penyusutan suatu aset tetap, maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan di sisi debit dan akumulasi penyusutan di sisi kredit. Untuk akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, kita sesuaikan dengan aset tetap apa yang akan kita susutkan. Misalnya, kita akan menyusutkan aset tetap berupa kendaraan, maka jurnal yang dibuat adalah beban penyusutan kendaraan di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit, sebesar yang hilang atau yang telah menjadi beban berdasarkan umur manfaat dari suatu aset yang sudah kita hitung sebelumnya. Akun selanjutnya yang perlu kita sesuaikan adalah hutang beban. Penyesuaian hutang beban muncul apabila terdapat suatu kejadian di mana beban yang seharusnya sudah diakui sebagai beban tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan. Misalnya, suatu perusahaan membayar gaji karyawan setiap tanggal 25. Nah, sebenarnya perusahaan masih menanggung gaji karyawan di tanggal 26 sampai akhir bulan. Nah, maka dari itu,
gaji yang seharusnya menjadi beban di 1 bulan tersebut akan dibebankan pada bulan berikutnya. Maka dari itu, perlu dibuat jurnal penyesuaian dengan mendebit akun beban gaji dan mengkredit hutang gaji sebesar nominal yang belum dibayarkan atas beban tersebut. Akun selanjutnya yang perlu disesuaikan adalah akun beban dibayar di muka. Nah, sebelum membuat jurnal penyesuaiannya, pertama-tama kita harus mengetahui konsep harta dan beban. Dengan pemahaman konsep harta dan beban akan menentukan pencatatan jurnal penyesuaian apakah menggunakan pendekatan harta atau beban. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat akun yang digunakan pada neraca saldo awal. Misalnya, untuk sewa toko atau sewa gedung di neraca saldo diakui sebagai sewa dibayar di muka, maka kita akan menggunakan pendekatan harta. Tetapi, kalau di neraca saldo dicatat sebagai beban sewa, maka kita menggunakan pendekatan beban. Untuk jurnal penyesuaian dengan pendekatan harta, jurnalnya adalah beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar yang hilang atau yang sudah dilewati. Sedangkan jurnal penyesuaian untuk pendekatan beban, maka kita perlu mendebit akun sewa dibayar di muka dan mengkredit akun beban sebesar nominal yang belum menjadi beban. Supaya lebih paham tentang materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama yaitu UD Sahabat memiliki saldo akun perlengkapan awal sebesar 3 juta rupiah. Setelah dihitung fisik pada akhir bulan, perlengkapan yang tersisa hanya 1 juta rupiah. Maka bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, pertama-tama kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa jumlah perlengkapan yang sudah terpakai. Telah diketahui di soal bahwa saldo perlengkapan awal sebesar 3 juta, tetapi pada akhir bulan sisa perlengkapan hanyalah 1 juta. Nah, maka perlengkapan yang sudah terpakai adalah sebesar 2 juta rupiah. Setelah kita mengetahui berapa jumlah saldo perlengkapan yang telah terpakai, maka selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan mendebit beban perlengkapan sebesar 2 juta rupiah dan mengkredit perlengkapan sebesar 2 juta rupiah. Contoh nomor 2 yaitu UD Harapan memiliki peralatan toko dengan harga perolehan sebesar 12 juta rupiah dengan umur manfaat 4 tahun. Penyusutan aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus. Maka bagaimana jurnal penyesuaian di akhir periode? Untuk yang pertama, kita hitung terlebih dahulu berapa beban penyusutan per tahun. Telah diketahui di soal bahwa peralatan toko dengan harga perolehan 12 juta, umur manfaatnya adalah 4 tahun, dan metode penyusutannya adalah garis lurus. Maka, beban penyusutan per tahunnya adalah 12 juta dibagi dengan 4, yaitu 3 juta rupiah per tahun. Apabila kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan peralatan di 1 bulan saja, maka kita perlu menghitung jumlah penyusutannya lagi.
yaitu 3 juta dibagi dengan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan, maka akan menghasilkan 250.000. Nah, 250.000 itulah yang akan dibebankan pada satu periode pencatatan akuntansi untuk penyusutan peralatan toko tersebut. Maka, jurnal penyesuaian untuk penyusutan peralatan yaitu beban penyusutan peralatan di sisi debit sebesar 250.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 250.000. Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran melalui video ini sampai akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. See you.